Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi. Salam jumpa lagi di pagi yang cerah ini. Pagi hari ini kami akan membacakan isi buku tentang Injil Barnabas. Tapi saya tidak mampu meresensi ya. Nanti akan kami bacakan saja beberapa cuplikan dan pendahuluan. Oke, ya. Kenapa saya memiliki Injil Barnabas ini? Karena saya dulu koleksi buku, ini cukup lama, dan saya tadi bongkar-bongkar perpustakaan yang cukup lama, ketemu ya kitab namanya The Gospel of Barnabas atau terjemahan Injil Barnabas oleh Rahnib MBA. Ya, ini. Nah, saya mau bacakan saja tentang Injil Barnabas ini apa gitu ya. Ya. Injil Barnabas. Ya. Terjemahan Injil Barnabas oleh Rahnib MBA dengan diberi notasi ayat Al-Qur'an cetakan keempat tahun 1984, sudah agak lama. Penerbit Bina Ilmu. Ya. Ya. The Gospel of Barnabas, Injil Barnabas, edisi dan terjemahan dari naskah Itali, berbahasa Itali yang diketemukan di Imperial Library Wina, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Lonsdale dan Laura Rek, alih bahasa Rahnib. Ya. Dipersembahkan kalau hendak tahu bahasa betapa rusaknya mentalia kebanyakan umat Yahudi, bacalah Injil Barnabas. Persembahannya ini untuk supaya apa? Kalau hendak tahu betapa rusaknya mentalita kebanyakan umat Yahudi, bacalah Injil Barnabas. Langsung jelas, yaitu dengan rusaknya umat Yahudi. Tapi saya hanya bacakan saja ya tentang Injil Barnabas ini. Pernyataan tentang Barnabas. Karena Barnabas itu seorang yang baik, lagi penuh dengan Roh Kudus dan iman. Kisah Rasul-Rasul 11.224. Yang kedua, perintah tentang Barnabas. Barnabas tentang dialah kamu sudah dipesankan. Maka jikalau ia datang kepadamu, terimalah dia. Kolose 4.10. Yang ketiga, asal-usul tentang Barnabas. Adapun Yusuf yang digelar oleh Rasul-Rasul itu Barnabas, yang diterjemahkan arti anak penghiburan. Seorang Lewi asal dari Siprus, itu pun mempunyai sebidang tanah, maka dijualnya dia, lalu dibawanya uang itu serta dipersembahkan di kaki Rasul-Rasul juga. Kisah Rasul-Rasul 15.239. Yang keempat, Barnabas memberitakan Injil. Kepercayaan sidang jamaah umat. Maka kedengaranlah kabar mereka itu kepada sidang jamaat yang di Yerusalem. Lalu sidang jamaat itu pun menyuruhkan Barnabas ke Antiokhia. Apabila ia sedang tiba serta nampak anugerah Allah, maka sukacitalah ia. Lalu dinasihatkanlah sekali orang itu, supaya tetap niat hati mereka itu berpaut kepada Allah. Karena Barnabas itu seorang yang baik, soleh, lagi penuh dengan Roh Kudus dan iman, maka makin bertambah banyaklah orang-orang berpaling pada Allah. Kisah Rasul-Rasul 11.22-24. Yang kelima, sebagaimana diketahui, Barnabas adalah seorang tokoh di antara murid-murid Yesus, Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Ia adalah paman dari Markus, si penginjil,
dan dia telah menggembara ke seluruh Palestina dari Damaskus ke Syria, dari Filipi ke Sinai untuk menyampaikan Injil kepada masyarakat. Jenazahnya ditemukan dalam suatu kuburan di Pulau Kiperus pada tahun keempat Maharaja Seno tahun 478 sesudah Masehi. Dan satu salinan Injilnya yang ditulis dengan tangan sendiri ditemukan di atas jenazahnya. Husain Abu Bakar Al-Habsyi, Abu Bakar Bismillah. Yang keenam, sejarah mengatakan sebenarnya ada Injil-Injil yang dilarang gereja untuk dibaca. Menurut Dr. Saadah, seorang Kristen, sejarah menyebutkan bahwa Paus Gelasius I tahun 492 sampai 496 Masehi yang duduk di singgasana kepausan tahun 492 Masehi mengeluarkan larangan membaca beberapa kitab, diantaranya Injil Barnabas, Profesor Abu Zahra. Yang ketujuh, Veramino menemukan buku-buku larangan Irenaeus yang berisi antara lain suatu risalah yang menentang tulisan-tulisan Rasul Paulus, dan penentangan itu didasarkan atas Injil Barnabas. Terdolong oleh rasa ingin tahu, ia mencari Injil tersebut dan berkeinginan dapat tercapai. Setelah ia menjadi orang yang terdekat kepada Paus Sixtus yang kelima naik tahta 1885-1990 Masehi, ia menemukan Injil tersebut di perpustakaan Paus ini, kemudian tersimpan dalam rak-rak bukunya dan dipelajarinya. Dr. White. Yang kedelapan, ahli-ahli sejarah sepakat bahwa naskah yang tertua dari Injil tersebut ialah naskah yang ditulis dalam bahasa Itali dan ditemukan pada tahun 1709 Masehi oleh seorang penasihat Raja Prusia Jerman bernama Kramer. Naskah tersebut akhirnya dipindahkan ke Istana Raja Wina tahun 1738 bersama-sama dengan isi perpustakaan penasihat tersebut. Naskah tersebut merupakan pokok asal semua naskah-naskah Injil Barnabas yang ditulis dalam bahasa yang semuanya disalin dalam bahasa Itali. Profesor Abu Zahra. Nah, inilah. Jadi Barnabas ini termasuk penulis Injil ya, tapi tidak banyak digunakan. Ya. Oleh karena itu kami bacakan yang ke-19 ini, catatan yang 19. Seketika Yesus telah selesai mengatakan itu, Peter menyaut, "Oh Guru, lihatlah kami telah meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Engkau. Akan menjadi apakah kami gerangan?" Yesus menjawab, "Sesungguhnya kamu pada hari pengadilan akan duduk di samping aku, memberikan penyaksian melawan 12 suku Bani Israel." Dan setelah mengucapkan ini, Yesus mengeluh kepada Allah ya. "Oh Allah, betapakah hal ini? Karena aku telah memilih 12 orang, sedangkan seorang di antara mereka adalah setan." Nah, para murid sangat sedih, berduka pada perkataan ini. Dalam hal itu, yang menulis ini secara rahasia menanyakan kepada Yesus dengan berurai air mata sambil berkata, "Oh Tuhan, akankah setan memperdayakan daku, dan kemudian akankah aku menjadi orang yang terkutuk?" Yesus menjawab, "Janganlah terlalu disedihkan Barnabas. Bagi mereka yang telah dipilih oleh Allah sebelum penciptaan dunia ini, tiada akan binasa. Gembiralah karena namamu ada ditulis dalam kitab kehidupan." Yesus menghibur para muridnya berkata, "Jangan takut, karena orang yang akan membenci aku tiadalah merasa sedih pada perkataan aku,
karena kepadanya tiada bersemi perasaan ketuhanan. Pada wejangan-wejangannya orang yang telah terpilih itu sudah terhibur. Yesus memanjatkan doa-doanya, lalu murid-muridnya berkata, amin, perkenankanlah demikian itu. Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Nah, di antara dialog Yesus dengan Barnabas. Ya, buku ini ada 309 halaman, ya, yang cukup menarik untuk perbandingan apakah kitab Barnabas ini dimiliki oleh sebagian orang atau justru dihancurkan, tapi saya masih mau bukti, ya. Nah, ini ada beberapa catatan, yaitu sebanyak catatan kaki sebanyak 190 catatan kaki menjelaskan ayat-ayat di atas tadi. Nah, kalau ayat-ayatnya ada 222 ayat. Nah, ini yang mungkin ada toh buku Barnabas. Nah, inilah ya agak lama dan ini terjemahan dari aslinya, dan saya tidak berani menjustifikasi atau meresensi untuk hari ini, ya. Saya hanya memberikan pengetahuan atau bahwa Barnabas itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.